Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, Pak mulai ya. Kita buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, Marcel, tolong pimpin doa ya. Sekarang. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Oke, hari ini nihil kah? Nihil ya? Hadir semua? Hadir. Luar biasa. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, kita teriakkan yel-yel dulu ya, untuk membakar semangat kita pada hari ini, supaya kita lebih semangat belajarnya. Caranya gini, ketika Bapak bilang semangat pagi, kalian teriakkan pagi, 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 luar biasa. Bisa? Oke, kita coba ya. Semangat pagi. Pagi, 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 luar biasa. Tepuk tangan dong buat kalian orang-orang yang luar biasa. Oke, hari ini kita bahas bab baru ya. Kemarin kita udah menyelesaikan bab yang kedua. Apa judulnya kemarin? Oke, polinomial. Nah, karena itu kita udah selesai, maka hari ini kita masuk bab baru, bab 3, judulnya matriks ya. Oke, judulnya matriks. Jadi hari ini kita akan menemukan konsep matriks ya. Oke, tapi sebelum mulai belajar, Bapak buka dulu lagi dengan sebuah quotes ya. Oke, kelihatan? Kelihatan ya? Bapak bacain ya. Kita sekarang menerima kenyataan bahwa belajar adalah proses seumur hidup untuk terus mengikuti perubahan. Jadi yang harus kalian pahami di sini ya, belajar nggak cuma di ruangan ini ya. Ketika tamat SMA kita lanjut belajar di perguruan tinggi gitu kan. Selesai perguruan tinggi jadi sarjana masih juga harus belajar. Maka kalian harus pahami ya, bahwa belajar itu adalah proses seumur hidup. Camkan itu di dalam hati kalian masing-masing ya. Oke, itu sebagai tambahan motivasi aja supaya kalian lebih giat belajar pada hari ini ya. Oke, next. Nah, sebelum mulai pembelajaran, kita ice breaking dulu supaya kalian fokus dan kita satu frekuensi otaknya ya. Siap-siap ya, lihat papan. Gampang kok, nggak susah. Nah, kata apa ini? Pintar. Kalau benernya 7 berarti ya. Kalau soalnya 10. Oke, pintar, salah 3 betul. Lanjut. Nah, apa tuh? Jakarta. Oke. Jam M-nya dicoret ya. Mulai nyambung kan permainannya? Nyambung ya. Next. Nah, apa tuh? Surabaya. Jadi ini legenda di kota Surabaya ya. Jadi pertempuran antara hiu dan buaya kan. Lanjut. Apa tuh? Tasik. Pintar. Tasik ya, ada tas 6 bahasa Inggris gitu ya. Jadi Tasik. Ferdi, aman Ferdi? Garu-garu kepala dia. Bagus, Fer. Apa tuh? Balik papan. Oke. Back balik gitu ya. Ada papan tulis, papannya aja diambil. Oke, balik papan, pintar. Berikutnya. Negara apa ini? Irak. Oke, Merak-nya dicoret gitu ya. Jadi Irak gitu kan. Oke, lanjut. Ayo apa? Jamaika. Jamaika nama negara bukan jambu ya. Kan? Jambu Jamaika gitu. Lanjut. Apa tuh? Jerman ya. Jeruk. Kan UK-nya dicoret. Nah, oke? Masih lagi nggak ya? Oh, masih ada? Italia. Gampang ini. Kayaknya udah makin kesini makin pintar mainnya kan? Berikutnya. Ayo. Ada S-nya apa nih? Ya, Korea Selatan. Oke? Fokus ya.
Habis. Oke, jadi kalian udah fokus, sudah bisa jawab ice breakingnya. Jadi Bapak sampaikan dulu kesepakatan belajar kita hari ini ya. Ada 6 poin. Saya rasa sepakat semua kan? Seluruh peserta didik memiliki kesempatan untuk berpendapat. Sepakat? Sepakat. Oke, yang kedua berpikiran terbuka dan saling menghormati. Sepakat? Sepakat. Yang ketiga, jika ada satu peserta didik berbicara, maka peserta didik yang lain mendengarkan. Sepakat? Oke. Berpendapat setelah dipersilakan? Sepakat? Oke. Berpartisipasi penuh? Sepakat. Kalau pingin ke WC tahan berarti ya? Kan penuh. Oke. Sepakat ya? Berarti nggak boleh keluar ke WC nih ya? Oke. Dan kesepakatan nomor 6, mengikuti sesi kelas dengan perasaan yang gembira. Jangan sedih-sedih materinya ya. Oke? Ada yang mau nambahkan? Cukup? Jadi sepakat semua ya? Oke, kalau sepakat semua aman. Next. Oke, ini adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Ada 5 tujuan. Yang pertama, nanti kalian dapat menyajikan data atau informasi ke dalam bentuk matriks. Kemudian yang kedua, kalian dapat menemukan pengertian daripada matriks. Yang ketiga, kalian dapat mengidentifikasi ordo sama elemen dari suatu matriks ya. Kemudian yang keempat, kalian dapat mengidentifikasi jenis-jenis matriks nanti. Ada apa aja gitu ya. Kemudian dan terakhir, kalian dapat menentukan transpos suatu matriks ya. Jadi itu 5 tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Oke, berikutnya. Nah, ini dia kegiatan belajar kita hari ini ya. Jadi untuk mencapai tujuan, nanti kegiatan yang pertama, Bapak bentuk kalian ke dalam kelompok belajar berdasarkan gaya belajar. Beberapa waktu lalu Bapak sudah share link kan untuk kalian isi, itu adalah identifikasi gaya belajar. Apakah kalian auditori, ataukah kalian visual, ataukah kalian kinestetik ya. Jadi nanti belajar di dalam kelompok yang sesuai gaya belajar gitu ya. Kemudian saling berdiskusi memecahkan permasalahan yang ada pada LKPD. Kemudian kalian juga mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Ada evaluasi hasil diskusi, kalian buat kesimpulan, dan yang terakhir nanti kita sama-sama kerjakan asesmen ya. Jadi bukti kalau kita belajarnya hari ini tujuannya tercapai. Jadi harus diukur pakai yang namanya asesmen ya. Oke. Nah, jadi karena hari ini kita bahas matriks. Matriks itu banyak sekali kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi bisa digunakan pada bidang ekonomi, di aljabar apalagi. Jadi bisa digunakan untuk menyelesaikan salah satu sistem persamaan linier ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita tonton dulu video penerapan matriks ya. Silakan kalian cermati dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam generasi hebat, bertemu lagi dengan Islam di pembelajaran matematika. Pada kali ini saya akan membahas tentang matrik. Namun sebelumnya pendahuluan. Sebenarnya matrik yang merupakan ratu dari semua ilmu ini telah digunakan sejak zaman dahulu, namun belum dikembangkan seperti sekarang. Contoh soal penerapan matrik dalam kehidupan sehari-hari. Matrik banyak dimanfaatkan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan matematika. Misalnya, dalam menemukan solusi masalah persamaan linier, transformasi linier, yakni bentuk umum dari fungsi linier, contohnya rotasi dalam 3 dimensi. Kegunaan atau penerapan matrik dalam kehidupan sehari-hari pada umumnya adalah untuk membuat model sebuah permasalahan, mulai dari bidang ekonomi sampai bidang pendidikan, dan masih banyak lainnya. Salah satu contoh penerapan matrik dalam kehidupan adalah penyelesaian dalam masalah jual beli seperti pada contoh di samping. Di sini ada Zul dan Ade pergi ke kios
pulsa. Zul membeli 3 buah kartu perdana A dan 2 buah kartu perdana B. Untuk itu Zul harus membayar 53.000 dan Ade membeli 2 buah kartu perdana A dan sebuah kartu perdana B. Ade harus membayar 32.500. Tentukan harga sebuah kartu perdana A dan harga sebuah kartu perdana B. Dijawab, dibuat tabel, lalu misalkan kemudian sistem persamaan linear dari masalah tersebut adalah selanjutnya bentuk matrik dari sistem persamaan linear tersebut adalah seperti ini, seperti ini. Maka hasilnya perdana A seharga 12.000, perdana B seharga 8.500. Adapun nanti penjelasan ini akan kita bahas setelah kita mempelajari matrik. Maka dari itu tetap semangat dan sukses selalu untuk kalian semuanya. Matur suwun. Oke. Selamat belajar. Saya videonya ya. Jadi itu salah satu contoh kecil daripada penerapan matriks ya. Kalau hal yang lebih besarnya lagi, kalian pasti berkomunikasi via WA kan? Pasti masing-masing kalian punya WA. Di WA itu ada tulisan pesan ini terenkripsi secara end to end. Nah, itu artinya pesan terkunci. Hanya kita dan orang yang kita kirimi pesan yang bisa membaca gitu kan. Nah, itu teknik kuncinya itu pakai kriptografi namanya. Nah, kriptografi diciptakan pakai perkalian 2 buah matriks ya. Jadi lebih jauh nanti penerapannya bisa ke teknologi yang matriks ya. Nah, setelah kalian menyimak video tadi, muncul beberapa pertanyaan ya. Jadi nanti pertanyaannya apa yang kamu bayangkan ketika mendengar kata matriks, bagaimana jenis-jenisnya gitu ya, bagaimana bedanya baris dan kolom. Ini harus bisa kalian jawab di sesi akhir nanti ya. Jadi setelah kita belajar, baru pertanyaan-pertanyaan ini bisa kalian jawab nanti. Apa sih itu matrik, bagaimana transpose-nya, bagaimana ordonya, nah gitu ya. Oke, berikutnya kita membentuk kelompok belajar. Silakan kalian duduk berdasarkan kelompoknya. Kelompoknya Mbak bentuk dulu. Ini dia kelompoknya. Oke, kita ada 25 orang ya. Jadi kita buka secara bareng-bareng aja. Nah, seperti itu. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 sekelompok gitu ya. 55 berarti satu kelompok. Kan pas tuh, 25 orang berarti satu kelompoknya 5. Nanti kita terbentuk 5 kelompok ya. Oke, silakan duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing. Silakan. Pelan-pelan, awas ya temennya kena. Oke. Kelompok 1 yang mana nih? Ini ya? Oke, kelompok 1 namanya Aljabar ya? Nah, ini LKPD-nya. Kelompok 2, oke. Namanya kalkulus ya? Nama kelompoknya. Kelompok 3 mana? Oh, di sini. Kelompok 3 geometri ya, nama kelompoknya. Itu LKPD-nya. Kelompok 4 mana? Oh, sebelah situ. Kelompok 4 namanya trigonometri. Oke. Nama kelompoknya matematika banget. Dan kelompok 5 terakhir ya. Namanya bilangan. Oke, kelompok bilangan. Oke. Masing-masing udah dapat LKPD ya setiap kelompoknya. Silakan tulis dulu nama kelompoknya. Apa tadi? Ada aljabar, kalkulus, geometri, bilangan, dan trigonometri ya. Dan tuliskan juga nama anggota kelompoknya. Oh, udah ya.
Oke. Jadi di dalam LKPD itu selain ada identitas ya, di situ juga ada capaian pembelajaran ya. Jadi karena kita matematika tingkat lanjut, jadi fasenya fase E+ ya. Jadi intinya kalian dapat menyelesaikan masalah terkait polinom, udah kita bahas kemarin kan, dan melakukan operasi aljabar pada matriks. Tapi sebelum operasi aljabar, kita pahami dulu matriks itu apa gitu kan, sebelum kita ke operasinya ya. Dan nanti menerapkan matriks dalam transformasi geometri. Tujuan pembelajaran sudah Bapak sampaikan tadi ya. Nah, silakan kalian berdiskusi menyelesaikan permasalahan yang ada pada LKPD ya. Boleh buka buku paketnya, boleh mau browsing materi dari internet juga nggak masalah ya. Silakan berdiskusi dalam kelompoknya, selesaikan LKPD-nya. Bapak akan keliling per kelompok untuk memantau hasil diskusinya ya. Ngerjainnya satu deh. Enggak semuanya. Ya, permasalahannya kita ada berapa tuh? 5. Iya, berarti 5 permasalahan dikerjakan semua. Nanti ketika ada yang presentasi, mana tahu ada yang jawaban berbeda kan? Bisa kita sanggah gitu kan? Oke. Pintar. Lanjut. Nah, kok langsung permasalahan 2 ya? Permasalahan 1 juga harus dijawab ya. Oke. Yang mudah dulu. Oh, yang mudah dulu. Oke, kerjakan dari yang paling mudah boleh. Oke. Di LKPD ada 5 permasalahan ya. Jadi masing-masing dikerjakan. Kalau ada kendala, bingung, setelah dicari browsing nggak ketemu, panggil Pak ya kalau ada kendala. Oke. Semuanya berbasis kontekstual kan? Nah, itu nilai ulangan harian gitu kan. Itu ada data presensi gitu. Nah, tinggal disalin-salin aja itu. Ada masalah? Nggak ada. Oh, ada. Wah, selesai ya. Ini akan ada rekapan absensi, yang namanya absensi ada izin sakit alfa gitu ya. Ada kelasnya ini. Nah, kalian tulis dulu dalam bentuk matriks nanti. Nah, nanti ketahuan ordonya berapa. Nah, kalau di sini kan kalimatnya jika data tersebut dicetak pada kertas secara landscape. Nah, landscape itu miring kayak gini. Berarti matriksnya miring. Matriks apa tidur ya namanya ya. Nah, terus nanti ada yang dicetak secara portrait, berarti diginiin matriksnya. Nah, gitu ya. Jadi tukar posisinya. Jadi nanti ada yang landscape ordonya berapa, yang portrait ordonya berapa. Kan tinggal ditukar. Kalau misalnya ini 3 kali 5 misalnya, nanti tinggal 5 kali 3 kan gitu. Nah, disesuaikan aja nanti. Tinggal berapa punya kita itu kan. Ya. Dari permasalahan 4 dulu ya. Semuanya ya dari permasalahan 1. Ini yang paling mudah dulu kalian cari kan? Iya, Pak. Ada kendala? Order ini Pak. Gimana? Elemen matriknya gimana? Elemennya berarti disebut satu-satu. Misalnya kolom pertama, Baris utama. nah A1 itu C ya, berarti C11 berarti. C11-nya berapa? Semua ya Pak, C1 sampai C Itu berapa dulu ordonya? 34. Katanya 4 kali 3. Iya, 4 kali 3. 4 baris 3 kolom. Nah, berarti dari C11 sampai C43 nanti. Semuanya disebutin. Itu ordonya belum kamu tulis? Ya, Ordo, ordo baru nanti elemen. Ada masalah? Kerjain semua ya dari permasalahan 1 sampai permasalahan 5. Kalau ada kendala kita bahas yang mana yang susah gitu kan. Ini kontekstual semua ini kan. Ini berbentuk apa? Tulis dulu. Nanti baru kesimpulannya nih, matriks adalah titik-titik itu kan. Jadi kita temukan pengertian matrik dari masalah 1 dan masalah 2. Nanti bisa kita rangkum tuh kan. Ternyata dia itu ditulis dalam bentuk apa gitu kan.
kemudian ada yang bentuknya persegi panjang, ada yang bentuknya persegi, ya, terus dia terdiri atas apa sama apa gitu kan. Kan tahu ya, ada yang baris gitu kan, ada yang kolom gitu. Nah, kayak gitu ya. Pengertian dituliskan di sini. Ini Pak ya? Ini Pak ya? Oke. Ini kalau mau cari tambah referensi boleh nih. Atau cari browsing dari YouTube, HP nggak masalah. Mana tadi? Ada nggak di sini kira-kira? Nah, Tujuan. tuh kan. Dari itu kan? Enggak apa-apa Pak ya? Yang mana? Tujuan ini enggak apa-apa ya? Buat dalam bahasa kalian sendiri nggak apa-apa. Mana yang lebih nyamannya lah. Bahasanya kira-kira nyambung gitu loh. Oh, udah sampai definisi ya. Berarti tercapai nih tujuan pembelajaran yang kedua tadi. Menyajikan data ke dalam bentuk matrik bisa kan? Menemukan apa istilahnya? Pengertian matrik bisa. Oh, tercapai semua tujuan kita hari ini kan? Masih 3 lagi nih. Kan sampai 5 tujuannya. Baru sampai tujuan kedua ya. Ibarat kita mau pergi ke Linggau, kita baru sampai pasar B gitu kan. Oke, lanjutin. Bisa kan, gampang kok. Garis matrik, oke. Bahasanya disusun seenak mungkin ya. Yang penting kalian paham gitu kan. Buku paketnya mana? Sumber referensinya dong ada kan? Oh ternyata didapat dari buku ini gitu. Ada nggak buku paketnya? Atau boleh? Ini mainkan ini. Ini lebih canggih daripada buku ya. Iya kan? Tinggal lagi ya. Ya, menyampaikan hasil diskusi dengan presentasi. Waktunya 10 menit ya. Silakan. Masih lama. Santai aja ya. Waktu kita masih banyak, nggak usah buru-buru. Berarti ini kan penulisannya seperti ini Pak. Kita masukin nggak? Kan ini beda-beda. Beda-beda gimana? Ini garis ini kan beda-beda. Oh, kurungnya. Kurungnya. Ya, kalau kurung itu maksudnya ada 3 pilihan. Nah, ada 3 pilihan. Terserah kita tuh mau pakai yang mana. Mau pakai kurung biasa, boleh. Mau pakai kurung siku, boleh. Mau pakai yang garis lurus 2 itu juga boleh. Itu maksudnya pilihan saja. Ya, jadi kalau mau ditulis dalam definisi, coba saya lihat itu kalimatnya. Susunan bilangan yang disusun dalam suatu jajaran berbentuk persegi atau persegi panjang memiliki bilangan kolom. Nah, ditulis dalam. Nah, terserah kalian nih. Misalnya kalian mau sukanya kurung siku, berarti ditulis dalam kurung siku. Ah, gitu aja nggak apa-apa. Ya, salah satu aja karena itu pilihan. Jadi mau sukanya dalam kurung siku, tulis kurung siku. Sukanya dalam kurung biasa, tulis kurung biasa. Atau dalam tanda kurung gitu aja nggak apa-apa. Ya, tapi nanti diperjelas kurungnya kurung apa gitu kan. Boleh nggak apa-apa. Kurung biasa atau kurung siku. Kalian sukanya yang mana? Bebas kan? Kalau saya pribadi sih senangnya yang siku. Lebih enak lihatnya gitu kan. Oh iya. Yang mana? Itu segitiga di mana? Yang ada angkanya, jangan yang ada nolnya. Yang ada angkanya. Nah, yang ada angkanya ya, dilihat ya.
Ada lagi teman tuh, ini nggak sih? Ini nggak. Coba dilihat di pengertiannya, coba cari di buku. Di buku kan ada. Nah, pengertiannya ada di sini. Oh iya nih. Nah, kemarin apa aja sih? Nih. Dari awal ya, Pak. Matik baris ya, nih. Nanti dijelasin matik baris itu apa sih gitu kan? Yang terdiri atas satu. Mana yang satu baris? Ada nggak? Ini. Yang satu baris? Ini. Ada. Ini. Ah, yaudah itu matik baris, pasangkan. Baca dulu pengertiannya kan? Nah, sekarang matik kolom baca pengertiannya. Ada nggak di situ? Oh, nggak ada ya? Ini ada nih. Memiliki satu kolom maksudnya. Jadi kalau dia matrik baris kan satu baris, kolomnya bebas, terserah mau 5 boleh, mau 3 boleh, mau 2 boleh gitu ya. Nah, persegi itu apa pengertiannya? Banyaknya baris, banyaknya kolom sama. Ada banyak ya? Ada banyak kan? Banyak. Oke, skip dulu karena masih banyak pilihan kan? Iya. Skip dulu. Nah, ini ada definisi beda ini kalau ini. Matrik apa ini coba? Matrik apa ya? Lihat anggotanya semuanya apa? Ini matrik skalar. Skalar. Enggak, kalau ini anggotanya apa ini? Anggotanya. Berarti matrik apa kalau semuanya 0? Ini. Nah, matrik 0 pasangkan dulu. Berarti kan hilang satu yang apa tadi matriks tadi kan? Matrik skalar. Mana? Skalar. Enggak ada skalar. Adanya apa? Identitas. Nah. Terus apa lagi? Segitiga udah. Habis ya? Ada lagi? Ini ya saya. Ya, itu segitiga bawah. Oke. Tinggal ini. Nah. Matrik persegi belum? Segi belum. Panjang. Matrik persegi panjang. Ya, udah gitu gampang kan? Nah. Segi. Ya, oke. Karena itu nggak ada pilihan lagi ya. Mana lagi? Diagonal belum? Diagonal. Nah, apa matrik diagonal? Dibaca pengertiannya. Anggota. Diagonal utama tuh nyamping ya. Nyamping ke kanan ya. Diagonal utama nyamping ke kanan. Nah, itu. Nah, ini berarti kan nyamping ke kanan ya. Anggota lainnya 0 kan? Satu bilangan bukan 0 dan anggota yang lainnya 0. Berarti itu lebih dari satu. Nah, tinggal satu-satunya pilihan yang belum dipilih kan? Itu. Tapi aku mintanya C nih. Oh iya C. Pengertian meditasi. Enggak. Nanti salah satu aja. Ya. Udah semua? Ordonya? Oh, udah. Udah semua. Wih. Ini? Ketinggalan. Belum nih. Berarti ini belum dong? Oh, udah yang ini. Berarti ini yang ini. Ya kan? Oh, udah nyampe masang-masang kan? Nah, masang-masang kan cari pengertian. Jadi misalnya ini kan matrik baris. Saya dulu pengertiannya apa? Oh. Matrik baris itu apa pengertiannya? Iya, nanti baru dicari mana. Kan ini hanya memasangkan, Pak. Jadi cara nyarinya kita dari sini. Nanti baru lihat kriterianya sebelah sini. Misalnya ngomong matrik baris. Pengertiannya apa coba matrik baris? Matrik yang hanya memiliki satu baris. Nah, mana yang satu baris? Ada nggak? Nah, sudah terpasangkan. Nah, gitu ya? Nah, baru berikutnya matrik kolom. Hanya satu kolom. Berarti untuk matrik baris itu barisnya yang satu ya? Kolomnya? Ini kolomnya berapa? Tiga. Nah, berarti boleh nggak lebih dari 3? Misalnya, atau kurang dari 3, boleh nggak? Boleh. Kan yang penting yang penting satu baris ya. Artinya kalau matrik baris itu memiliki satu baris, kolomnya bebas, terserah mau berapa. Yang penting dia
Gini ya, satu baris gini ya. Nah, kalau kolom pun sama. Yang penting kolomnya satu. Barisnya bebas gitu. Sudah semua terpasang kan? Belum? Belum dapet yang ini. Yang mana? Ke bawah. Segitiga bawah. Berarti cari kan segitiga ada 2 tuh nanti. Ada segitiga atas, ada segitiga bawah. Nah, segitiga itu biasanya ada 0 0 0 0 gitu yang membentuk segitiga gitu loh. Ada nggak kira-kira? Nah, lihat ini. Ya, sini. Ini kan? Ini membentuk nah, ini kan? Nah, ini segitiga atas nih. Kan ini segitiganya. Yang elemennya nggak 0 gitu loh. Oh, berarti ini segitiga atas. Berarti yang ini? Nah, itu bedanya kan? Jelas kalian bedanya. Salah ya. Ketuker ya? Nanti tinggal dihapus aja. Jadi baca dulu definisinya kan? Nah. Oke, sisanya simetris sudah ketemu. Nah, simetris itu coba cari pengertiannya. Ayo, apa? Browsing kalau nggak ini. Matriks simetris. Intinya dia itu diagonal utamanya sebagai cermin gitu. Perbedaannya dengan Sebuah benda apabila dua akan memiliki sebuah sisi yang seimbang. Nah, itu pengertian simetris. Matriknya belum. Nah, ini harus persegi dia ya, harus persegi. Terus berukuran n kali n karena sama. Dianggap simetris kalau B transpos sama dengan B. Ketika ditranspuskan, ternyata dia sama dengan matrik awalnya. Nah, itulah yang namanya matriks simetris. Jadi harus paham per definisi dulu ya, nanti baru dipasangkan gitu. Oke, clear ya? Ada masalah lagi selain ini? Nggak ada? Gak ada, Pak. Aman ya? Aman. Oke, bahan bacaannya nih, seperti yang saya bilang tadi. Jadi matrik itu gunanya untuk apa? Membuat sandi rahasia ya. Keamanan data lah intinya, kriptografi. Anak informatika banget tuh ya larinya kan. Iya. Tuh, matematika kemana-mana cabangnya. Nih, kenapa nggak di sini? mati. Ini nggak apa-apa. Iya dong, kompletin dong, lengkapin. Nah, kayak gitu. Gampang kan matrik kan? Kayaknya lebih gampang dari bilangan kompleks ya. Pembandingnya jangan bilangan kompleks ya. Lebih gampang dari jumlah-jumlahan gitu. Iya. Kan cuma nyalin data aja. Oh ya. Nih ada apa nih kelompok kalkulus nih? Kan di sini sebutkan elemen-elemen matriksnya. Ya. Berarti ini baris pertama? Dari C1. Iya, C1, C11. C11. Boleh, C11 boleh, C11 boleh. Ini nulisnya. Ah, gitu. Artinya kan baris pertama, kolom pertama. Di sini baris pertama, kolom kedua. Baris pertama, kolom Ketiga. nanti bawahnya tinggal 21, 31. 41. Nah, gitu ya. Sampai di sini 43 ya. 33 nanti. Udah. Nah, tinggal kamu tulis C11 nilainya. Nah, gitu loh, nyalin aja. C12 nilainya 18, gitu kan? Ya. Nah, ada. Tapi salin semuanya sampai semua elemennya tersalin gitu. Berarti kalau 4 kali 3 ada 12 elemen ya nanti ya. Jangan sampai ada yang terlewat. Oh ya, udah Panda? Oh gini. Ya, coba pinjam penanya malah. Ini salah nama aja ya. Mintanya kan sajikan data tersebut dalam bentuk matrik. Suka banget sama A ini kenapa sih? salah nama aja. Dan penamaan matrik harus menggunakan huruf yes. Nah, gitu ya. Nah, ini berarti kamu rubah C semua nanti ya. Nah, ini kan satu-satu nih. Ya ini pasangin berapa? 25. Oh, berarti nilai C11 adalah 25. Nah, dan seterusnya sampai selesai. C4 dikasih tulis semua. Gitu ya. Iya, ada nggak? Ada dong. Aman kan? Aman, Pak. Lagi mau ada misalnya saya, Pak. Iya, ada yang tanda tangan juga ya.
Oke, jadi untuk penamaan matriks, elemen matriks dibedakan kan? Kalau nama harus pakai huruf kapital. Kalau elemen boleh huruf kecil ya. Oh, dipakai tabel dulu, nggak masalah. Oke, udah semua. Wih, keren. Gampang banget materi ini ya. Macam atau ya kan? Elemen huruf kecil. Ini kan dia, ini huruf kecil ya. Elemen. Ini masih mending elemennya normal ya. Kalau elemennya logaritma X, nah ada yang kayak gitu. Nanti, itu kita perdalam nanti. Sekarang konsepnya aja dulu, kan konsep dasarnya. Yang mana? Oke, itu milih salah satu aja. Ini namanya apa? Oh, itu bukan, kalau nilai mutlak itu garisnya satu cuma. Maksudnya gini, cuma satu ya. Ininya cuma sebaris gitu loh. Ini buat aja garis tegak 2 gitu, nggak apa-apa nyebutnya. Lurus. Ya, atau garis lurus boleh. Nah, garis lurus. Garis lurus double garis lurus gitu ya. Kan ada 2 terus ada 2 kan? Berarti double ya. Gimana bahasanya, Tah? 2 garis lurus. Nah, gimana? Ya, bahasa yang enak dengar lah. 2 garis lurus tegak. udah lurus tegak lagi. Nah, jadi ada 3 pilihan. Kalau saya pribadi sih nyamannya itu lihat yang kurung siku sih, lebih enak dilihat gitu loh. Tapi itu kan balik ke seni masing-masing ya. Kalau kalian sukanya kurung biasa ya nggak apa-apa. Oke. Apakah selesai semua? Sudah? 5 permasalahan? Ada kendala berarti? Nggak ada? Oke, berarti kalau udah selesai semua, kita presentasikan ya? Atau ada yang belum? Oh, masih ada yang belum? Oke, kita tunggu. Bentar lagi. Ya. Kita tunggu semuanya selesai dulu. Nah, baru nanti kita presentasi. Di situ ada 5 permasalahan dan kita ada 5 kelompok ya. Jadi nanti Bapak harapkan 1 kelompok 1 permasalahan ya. Dan misalnya ada jawaban yang berbeda, nggak apa-apa, kalian nanti langsung konfirmasi gitu kan, angkat tangan, Pak, kok punya kelompok kami seperti ini. Ya, misalnya kok kelompok kami agak beda, nggak apa-apa, nanti kita diskusikan bareng-bareng gitu kan. Aman? Nanti ada yang apa istilahnya, ada yang buka kan, assalamualaikum gitu, kami dari kelompok atau misalnya kan ingin mempresentasikan permasalahan 1 kayak gitu. Gimana ya? Kalau ini tabel, kalau ini udah matriks. Jadi matriksnya ada 3. Ini mereka serupa tapi tak sama gitu loh, ya kan? Serupa tapi tak sama, gimana bahasanya itu? Kelompoknya kelompok 1 atau kelompok aja, Pak? Kelompok 1 nggak apa-apa. Gimana? Atas atau bawah? Atas. Bawah. Bawah. Yang dilihat angkanya bukan nolnya.
Oke, kita udah 1 jam kayaknya ya. Kalian tegang banget. Kita jeda break dulu. Enaknya breaknya kita denger lagu aja kalau ya. Nah, oke, jadi biar otaknya merefresh. Kayaknya tegang banget ngerjain 5 permasalahan itu. Saya putarkan sebuah lagu soundtrack film 5 cm. Mungkin pernah nonton ya? Film 5 cm. Pernah nonton nggak film 5 cm? Enggak, Pak. Ah, nggak pernah ya? Lagunya biasa, Pak. Tethering HP saya dong, dihidupin. Kayaknya mati ya. Ya, HP saya. Tetheringnya mati. Mati nggak tetheringnya? Hidupin dulu. Enggak. Oh, nggak mati ya? Oh, berarti ininya mati. Jadi biar konsentrasinya kembali naik gitu ya. Masa nggak tahu film 5 cm? Tahu lah. Tahu habis ini. Lagu kesukaan kalian ini. Boleh kalau mau nyanyi. Nah, biar refresh dulu ya, nggak tegang-tegang banget belajarnya. Siapa yang suaranya bagus? Udah nyanyi sendiri. Ini OST film 5 cm. Jangga yang bisa tuliskan kata-kata yang indah, nyatanya tak ada nyali untuk ungkapkan. Hurricane, I wanna love you like a mountain rain, so wide, so pure, so strong and crazy for you. Saina. enggak ya, oke. Isi hatiku, alam sadarku, alam mimpiku. Andai kau tahu rahasia cintaku. Doa dan beranikan diri sebelum semua ini terlambat terjadi. I wanna love you like a hurricane. I wanna love you like a mountain rain. So wide, so pure, so strong and crazy for you. Andai matamu melihat aku. Jangan salah diresapin ya. Isi hatiku, alam sadarku, alam mimpiku. Andai kau tahu rahasia cintaku. Oh, masih ada melodinya. Oh, balik ke ref. Andai matamu melihat aku, terungkap semua isi hatiku. Alam sadarku, alam mimpiku.
Andai kau tahu rahasia cintaku, alam mimpiku. Andai kau tahu rahasia. Oke. Oke. Nah, itu salah satu soundtrack film 5 cm ya. Jadi yang paling terngiang ketika saya nonton film itu, gantungkan cita-cita kalian 5 cm di depan mata kalian. Jadi yang bisa lihat cuma kita aja kan? Itu cita-cita kita. Maka kalau cuma 5 cm kan deket banget kan? Artinya kita semakin dekat dengan apa yang kita cita-citakan ya. Oke, itu inti dari lagu. Tapi sebenarnya lagunya agak melo ya. Sayana kayaknya sampai nangis dia. Sayana sama Nia hampir nangis nih ya tadi. Oke, clear ya? Apakah semua udah selesai RKPD-nya? Sudah. Oke, kalau sudah, kita mulai presentasi aja ya. Untuk membahas 5 permasalahan yang ada pada LKPD ya. Jadi untuk permasalahan 1, kelompok berapa yang mau tampil? Oke, kelompok 1 silakan. Rombongannya Marcel ya. Oke, kita presentasi hasil diskusinya. Yang ngomong siapa? Tak kasih mic. Ganti-gantian, nggak apa-apa kayak gini aja nanti. Ya, dibuka dulu ya. Layaknya jangan nutupin. Nggak apa-apa. Yang penting itunya kasih kelihatan. Nah, oke, yang lain perhatikan. Mana tahu ada jawaban yang berbeda? Ya, boleh kalian sangka tuh. Punya kelompok kami nggak kayak gitu misalnya kan? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 Aljabar akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami pada permasalahan 1 yang akan dipaparkan oleh Keisha. Baiklah, pada permasalahan 1 ini, guru membagikan hasil ulangan harian mata pelajaran matematika dan bahasa Inggris kepada Aisyah, Alek, dan Wayan. Aisyah mendapatkan nilai 80 pada mata pelajaran matematika dan 75 pada pelajaran bahasa Inggris. Alek pada mata pelajaran matematika mendapatkan nilai 70 dan pada pelajaran bahasa Inggris mendapatkan nilai 95. Wayan memperoleh nilai matematika tertinggi, yaitu 95, sedangkan nilai bahasa Inggris yang diperoleh Wayan adalah 75. Sajikan data tersebut ke dalam tabel, kemudian tuliskan dalam bentuk baris dan kolom dengan menghilangkan judul baris dan kolomnya. Oke. Nah, sudah kelihatan. Ini gimana? Oh, spidol ya, pakai spidol. Oke. Nah, mau ditulis itu boleh, nggak apa-apa, langsung aja. Tapi nanti berubah ya. Bentar, kita. Dah, gitu cukup nih. Dah. Kalian kan coba bahas itu aja. Langsung di situ nggak apa-apa. Baiklah, pada permasalahan 1 ini kita yang pertama adalah membuat tabel. Tabel Aisyah mendapatkan nilai 80 dalam matematika dan bahasa Inggris 75. Alex mendapatkan nilai 70 dalam matematika dan mendapatkan nilai 95 dalam bahasa Inggris. Sedangkan Wayan mendapatkan nilai 95 matematika dan 75 dalam bahasa Inggris. Setelah kita membuat tabel, lalu kita gambarkan matriksnya. Matriks yang pertama 80, 75, 70. Kurang besar ya layarnya, nggak apa-apa lagi. Kelihatan kan? Kelihatan kan? Kelihatan ya?
Oke. Lalu setelah kita tuliskan dalam bentuk kurung biasa, lalu kurung siku maupun dua garis lurus, didapatkan bahwa susunan bilangan pada A berbentuk persegi panjang. Ditulis persegi panjang. Nah. Oke, itu untuk jawaban permasalahan 1 ya. Jadi ada soal cerita. Sajikan soal cerita itu ke dalam tabel, gitu kan? Habis itu kan perintahnya itu suruh buang judul tabelnya kan? Maka terbentuk matriks seperti itu ya. Nah, secara nggak sadar yang kita tuliskan ini adalah bentuk matriks. Kira-kira jawabannya ada yang berbeda atau sama semua? Sama semua ya. Nah, mungkin di sini agak sedikit penekanan gini. Kan kolom yang sebelah sini nama siswa ya. Sedangkan yang sebelah sini kan mata pelajaran. Boleh nggak mata pelajaran ditukar sama nama siswanya? Boleh ya, nggak masalah. Jadi matematika bahasa Inggris disusun di sini. Kemudian nama siswanya disusun seperti ini. Nah, nggak masalah itu ya. Itu juga tetap bisa kita sebut sebagai matriks ya. Jadi panduan itu nggak baku gitu maksud saya. Jadi bisa ditukar posisi nama siswanya dengan mata pelajarannya. Gitu ya. Oke, berarti clear untuk permasalahan 1? Nggak ada pertanyaan? Nggak ada. Oke, beli aplaus dong untuk kelompok 1. Oke. Sekian dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke alamnya ya. Oke, permasalahan 1 udah terjawab. Oh ya, tolong Sel, bersihkan dulu papanya Sel. Nanti geser permasalahan 2, ada tumpukan tulisan. Ini penghabisnya. Jadi gampang ya, permasalahan 1 ya. Jadi secara tidak sadar itulah matriks ya. Oke, untuk permasalahan kedua, kelompok berapa yang mau tampil? Oke, kelompok 2. Kalkulus ya, silakan. Hop. Siapa moderatornya? Nah, silakan dulu. Yang penting itunya kelihatan aja. Nah, itu. Kasihan sendirian tuh. Dimusuhin ya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kalkulus ingin memaparkan permasalahan 2 yang akan disampaikan oleh Septa. Lalu dalam permasalahan tersebut terdapat kesimpulan yang akan dipaparkan oleh Anggi. Oke. Silakan. Mic-nya pakai mic. Nah. Pada permasalahan 2, data absensi peserta didik kelas 11. Nama peserta yaitu Aisyah, Alek, dan Wayan. Keterangannya yaitu izin sakit dan tanpa keterangan. Di situ ada data yaitu 210311121. Perintahnya, nyatakan dalam bentuk baris dan kolom dengan menghilangkan judul baris dan kolomnya. Jadi kita hilangkan nama peserta didik, izin sakit dan tanpa keterangan, lalu Aisyah, Alek, dan Wayan, sehingga bentuk matriksnya yaitu tulis. Spidolnya ada? Tulis dulu. Nah, tadi spidolnya mana? Ini nih. Nah. Oh ya, ini nggak kelihatan. Sehingga bentuk matriksnya yaitu 2 1 0 3 1 1 1 2 1 dan berlaku sama pada setiap kurung yang berbeda. 2 1. Jadi intinya angkanya itulah ya. Cuma ditulis dalam bentuk ada yang kurung biasa gitu ya. Ada yang kurung siku sama 2 garis tegak lurus gitu ya. 2 garis lurus. Dari matriks ini, matriks B, kita dapat
melihat bahwa matriks B yaitu berbentuk persegi. Dilihat dari ordernya yaitu 3 dan 3 baris, 3 kolom. Tulis tuh bentuk persegi gitu. Ini kalau habis. Kesimpulannya akan dibacakan oleh Anggi. Oke, jadi ini menemukan definisi atau pengertian matriks ya. Kesimpulan matriks adalah Ditulisin nggak apa-apa, Gis? Ditulisin. Nanti baru dibacain. Ditulis dulu. Pakai ini aja. Ini kayaknya habis tuh spidolnya. Jadi intinya sebenarnya permasalahan 2 ini itu mirip dengan permasalahan 1 ya. Cuma kalau tadi hanya matematika dan bahasa Inggris gitu kan, orangnya 3. Ini orangnya tetap 3, cuma ditambahin izin sakit alfa gitu ya. Jadi ada kolom yang bertambah di situ. Terbaca tulisan Anggis? Oh, terbaca lah. Nanti tak bacain kalau nggak terbaca ya. Anggis tulisnya kayak dokter kayak ini. Yang bisa dibaca sama apoteker aja nih tulisannya. Ya, lanjut Gis. Calon dokter ya, amin ya nggak? Segi panjang. Oke. Memiliki baris ya. Baris dan apa itu? Kolom ya. Kolom. Dan ini sampai kolom. Di dalam kurung apa gitu. Dan ditulis Di dalam kurung dan oke, ditulis dalam kurung. Dalam kurungnya nggak apa-apa. Dah. Oke, coba dibacain Gis, biar yang lain mendengarkan. kesimpulan matrik adalah susunan bilangan yang disusun dalam suatu jajaran yang terbentuk persegi atau persegi panjang yang memiliki baris dan kolom dan ditulis dalam kurung siku. Nah, jadi itu adalah inti pengertian daripada matriks. Pak, kalimat saya agak berbeda, baris dan kolomnya duluan nggak apa-apa. Misal gini kalimatnya, susunan bilangan dalam bentuk baris dan kolom, nggak masalah tuh ya. Kan di situ persegi dulu, persegi panjang, baru kalimat berikutnya baris dan kolom ya. Ditukar nggak apa-apa. Jadi susunan bilangan yang berbentuk baris dan kolom, ya kan, membentuk persegi atau persegi panjang. Ditulis dalam tanda kurung. Ada 3 pilihan kan? Itu bebas kalian milih yang mana. Boleh pakai kurung biasa. Boleh pakai kurung apa tadi? Siku. Boleh pakai 2 garis lurus gitu ya. Jadi permasalahan 1, permasalahan 2 itu saling berkaitan ya. Ada tanggapan mungkin untuk kelompok 2? Sama jawabannya dengan kalian semua? Sama. Oke, berarti aman ya, nggak ada permasalahan ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan boleh ditutup. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kalkulus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri aplaus dulu untuk kelompok 2. Oh, lupa. Oke, terima kasih Fer. Oke, kita lanjut ke permasalahan berapa? 3 ya? Kelompok berapa? Oke, kelompok 3 geometri, silakan. Oh, ini ceritanya nih. Mic-nya tadi mana? Sudah dipegang, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 geometri akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang permasalahan 3 yang akan dibacakan oleh Elika dan Jema. Silakan El. Untuk permasalahan 3,
Untuk permasalahan 3, soalnya yaitu daging ayam, bebek, kambing, dan sapi merupakan sumber protein yang baik. Selain itu, daging hewan tersebut juga mengandung lemak dan menghasilkan kalori. Berdasarkan eatjoy.co.id, setiap 100 gram daging ayam mengandung lemak 25 gram, protein 18,2 gram, dan 300 kalori. Daging bebek mengandung lemak 28,6 gram, protein 16 gram, dan 326 kalori. Daging kambing mengandung protein dan lemak masing-masing 9,2 gram serta kalori 154 kalori. Daging sapi mengandung protein dan lemak masing-masing 14 gram serta 207 kalori. Sajikan data tersebut dalam bentuk matriks C. Tentukan ordo dan sebutkan elemen matriksnya yang akan dijawab oleh Jema. Oh, nggak kelihatan malah. Oke, jadi kalau permasalahan 1, 2 ada bantuan tabel ya. Ini nggak ada kan? Jadi tabelnya boleh buat, boleh nggak masalah. Asal langsung bisa ke bentuk matriksnya ya. Baiklah, saya akan mulai menjawab dari pertanyaan yang pertama, yaitu sajikan data tersebut dalam bentuk matriks C. Di sini kita bikin C kapital di sini. Dan kita sajikan datanya dalam bentuk baris dan kolom. Esnya kok lupa sih. Boleh, nggak masalah. Baik, ini adalah matriksnya. Kemudian tentukan ordo. Masih beli aqua ya, 1 dus ya. Oh, 300. Ordo bisa kita dapatkan dengan menghitung baris dan kolomnya. Matriks tersebut memiliki ordo 4x3. Kemudian yang terakhir, sebutkan elemen matriksnya. Oke, jadi terbentuk matriks C ya, karena mintanya di permasalahan matriks C. Silakan, dia lanjutin. Udah ya? Sudah. Jadi terbentuk matriks C berordo 4x3. Nah, di sini kalau diterjemahkan berdasarkan apa namanya cerita tabel gitu ya, berarti ini ayam, apa lagi tuh? Bebek ya, Bebek, kambing, sapi. Kesananya lemak, protein, nah gitu ya. Itu untuk permasalahan yang ketiga. Mungkin ada kelompok lain yang jawabannya berbeda dari kelompok geometri? Ada nggak yang kira-kira jawabannya beda gitu dari yang ditampilkan kelompok geometri? Ada, Pak. Oh, ada. Dari mana? Oh, kelompok ini ya? Kelompok trigono ya? Gimana bedanya? Kasih mic-nya dong, coba. Nah,
Nah, jadi kalau jema itu tadi kan lemaknya di samping. Nah, kalau kami lemaknya ke bawah. Oh, gitu. Iya. Iya. Oh ya, ini maksudnya kelompok trigonometri ya. Kalau kelompok 3 tadi kan ayam, bebek, kambing, sapi. Di sebelah sana. Di sebelah Jadi, sana. ayam, bebek, kambing, sapi gitu ya. Nah, baru sini lemak, protein, Protein dan kalori. kalori. Nah, nggak masalah. Cuma nanti ordonya berubah. Ya kan? Yang tadinya 4 kali 3 Jadinya 3 kali 3 kali 4. 4 pun elemennya ini nanti nggak sama. Tapi pada dasarnya mereka nggak masalah dibuat seperti itu ya. Sama kayak yang nama dengan mapel tadi kan. Nama ditukar ke posisi mapel kan boleh. Berarti ini juga nggak masalah. Oke, itu thank you untuk kelompok geometri. Ada lagi mungkin yang berbeda? Ada ya? Cukup ya? Oke, silakan di close kalau nggak ada yang mau disanggah lagi. Sekian hasil kerja kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Close. Oke. Kok mati lagi? Oke, itu untuk permasalahan berapa tadi? 3. Nah, sekarang kita masuk ke permasalahan 4. Ini dia permasalahan 4. Kelompok mana yang mau tampil? Oke, silakan. Kelompok apa ini? Trigonometri. Oh iya, lupa. Dan tolong apa sih? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, izin kami berpantun ya. Boleh. Oh, bilang cakep ya, bilang cakep. Nah, bilang cakep ya. Payung biru punya si Andika. Cakep. Langsung aja ya presentasinya. Silakan. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 trigonometri akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dipaparkan oleh Laura. Oke, silakan Laura. Baik, pada data rekapan absensi di atas terdapat data rekapan absensi di kelas 10 MIPA 1, 10 MIPA 2, 10 IPS, 10 MIPA 1, 11 MIPA 1, 11 MIPA 2, 11 IPS, 12 MIPA 1, 12 MIPA 2, dan 12 IPS. Nah, di sini ada keterangannya, ada izin, sakit, dan tanpa keterangan. Nah, soalnya jika data tersebut dicetak pada kertas secara landscape, maka akan terbentuk matriks D berordo titik dikali titik. Nah, jadi kita harus ketahui dulu apa itu bentuk landscape. Nah, jadi bentuk landscape itu seperti ini atau sering disebut dengan lurus ke samping. Nah, kita sudah mengetahui bahwa di sini sudah ada nilai-nilainya. Nah, jadi di sini disebut apa, teman-teman? Baris. Nah, kalau ini kolom. Nah, yang ditanyakan tadi landscape ya. Nah, jadi berarti ordonya berapa kolomnya? 1, 2, 3. Jadi di sini 3 dikali barisnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi 3 dikali 9. Nulisnya baris dulu apa kolom dulu? Baris. Nah, jadi itu ketuker ya? Nanti setelah portrait baru ketuker, ya kan? Iya. Oke, ketuker itu nggak apa-apa. Nah, jika data tersebut dicetak pada kertas potret, maka akan terbentuk matriks D yang berordo titik dikali titik. Nah, kita harus ketahui dulu apa itu potret. Nah, potret itu ininya seperti ini, atau sering disebut dengan lurus ke bawah. Nah, maka yang
dibalik ya. Jadi di sini baris, yang di sini kolomnya. Jadi dia seperti ini. Berarti itunya dibalik. Ya. Barisnya 9 dikali Kali kolomnya 3. Oke. Gitu ya. Ada lagi nggak? Oh, ada lagi. Ada. Nah, tuh. Dari permasalahan tersebut dapat kita peroleh bahwa matriks D per straight merupakan matriks transfer dari matriks D landscape. Matriks transpose adalah matriks baru yang diperoleh dengan cara Apa caranya? baris matriks diubah menjadi kolom. Koma. Kolom matriks diubah menjadi baris. Oke. Itu cara apa namanya? Transpose ya? Iya. Oke. Titik buka kurung. Buka kurung, menukar elemen baris menjadi elemen kolom atau sebaliknya. Tutup kurung. Oke. Ada yang mau menyanggah mungkin dari hasil presentasi kelompok trigonometri? Sama semua jawabannya? Nah, ya kalau benarnya sama nggak masalah ya. Kalau salahnya sama yang masalah. Iya kan? Oke, jadi intinya yang dibahas kelompok trigonometri itu adalah cara mendapatkan matriks transpose gitu ya. Caranya gimana? Ditukar kan? Yang tadinya elemen-elemen baris jadi elemen kolom. Cara gampang ingetnya gini aja deh. Transpose itu kan singkatan dari transposition. Nah, gitu ya. Trans perpindahan gitu ya. Position posisi. Ada berarti yang tadinya baris jadi kolom. Otomatis yang tadinya kolom jadi baris. Gitu ya. Itu untuk matriks transpose. Oke. Kalau nggak ada tambahan lagi mungkin silakan ditutup. Baiklah, kami tutup. Sebelum itu nanti kamu cakap lagi ya. Oke? Boleh Kak? Boleh? Hari panas sawah membelah. Cakep. Hutan rimba di Malaysia. Cakep. Maafkan kalau ada salah. Cakep. Namanya juga manusia. Mari teman. Oh, satu lagi. Oke. Malam-malam terkena batu. Cakep. Anak senang menonton Teletubbies. Cakep. Kulihat teman-teman sudah mengantuk. Tenang saja, presentasinya sudah habis. Oke, luar biasa. Kelompok. Baiklah, kami ucapkan terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Satu lagi ya. Untuk permasalahan ke-5. Silakan untuk kelompok berapa yang belum ya? Oh iya, silakan. Siapa yang mau tampil? Oh, semuanya ya. Oke. Terakhir ya nih ya, habis nih ya. Sampai 5 kita kan? Wah, ini nggak cukup nih kayaknya. Sudah. Ya? Apa ya? Oh. Aduh, nggak kecil banget ya, nggak apa-apa lah.
Kelihatan kan? Kalau kalian masih bingung, lihat di LKPD-nya masing-masing kan sama, tampilannya cuma lebih kecil aja. Oke. Baik, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 bilangan ingin mempresentasikan hasil diskusi kami akan dijelaskan oleh Indah. Oke. Baiklah, di sini yang pertama ada matriks baris. Matriks baris adalah matriks yang hanya memiliki satu baris dan beberapa kolom. Contohnya, Langsung dipasangkan ya. Kan di situ permasalahannya hanya memasangkan. kemudian di sini ada matriks kolom. Matriks kolom yaitu matriks yang hanya memiliki satu kolom. Ada banyak ya, berbagi mereka. Bisa indah semua gitu kan. Selanjutnya matriks persegi. Matriks persegi yaitu matriks yang jumlah baris sama dengan jumlah kolomnya. Oke. Selanjutnya matriks persegi panjang yaitu matriks yang jumlah baris dan kolomnya tidak sama. Tidak ke atas ya. Matriks identitas yaitu matriks persegi yang elemen diagonalnya bernilai 1 dan elemen lainnya bernilai 0. Oke, yang ada satu semua gitu ya. Oke. Lanjut. Masih ada separuh lagi. Jadi ada banyak ternyata jenis matrik ya. Lalu matriks diagonal. Matriks diagonal yaitu matriks yang semua elemen 0 kecuali diagonal utama. Berikut matriks diagonal. Oke, terus ada apa lagi? Lalu ada matriks segitiga atas. Oke, segitiga atas. Matriks segitiga atas yaitu matriks persegi yang elemen di bawah diagonalnya adalah 0. Yang segitiga atas. Oke, yang itu. Ups. Nah, ketahuan segitiganya kan? Terus Matriks segitiga bawah yaitu matriks persegi yang elemen di atas diagonal adalah 0. Oke, masih ada dua lagi. Sikapnya. Selanjutnya ada matriks simetris. Matriks yang sama dengan transposnya. Contohnya Matriks, yang sama dengan transposnya. Oke. Tarik garisnya aja. Oke. dan yang terakhir ada matriks 0, yaitu matriks yang semua elemennya bernilai 0. Ya. Oke, itu dia ya. Jadi untuk permasalahan 5 hanya memasangkan saja, tapi kan nggak sembarang dipasangkan. Ada definisi atau aturan yang harus diikuti ya. Contohnya tadi matriks baris hanya punya satu baris, kolomnya bebas. Yang penting barisnya satu ya. Kemudian matriks apa lagi? Kolom ya. Penekanan aja nih ya. Jadi matriks kolom hanya punya satu kolom. Barisnya bebas. Kemudian ada matriks persegi yang banyaknya baris dan kolom sama. Ada lagi matriks persegi panjang ya. Nah, jadi semua ada aturannya. Tadi kan udah kalian temukan sendiri baik dari buku paket ataupun dari searching tadi ya. Oke, cukup mungkin. Silakan ditutup. Oke. Itulah hasil diskusi dari kelompok 5 bilangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 5.
Oke, luar biasa ya. Semua kelompok sudah tampil menyajikan hasil diskusinya dan semua permasalahan kita terselesaikan, ya kan? Dari awal menemukan pengertian matriks sampai tadi akhirnya adalah jenis-jenis matriks ya. Semua kelompok tampil keren, bahkan sampai ada yang berpantun tadi ya, keren kan? Oke, sekali lagi tepuk tangan buat kita semua. Oke, berikutnya apa lagi nih? Kesimpulan daripada pemecahan masalah ya. Jadi ini adalah jawaban dari pertanyaan pemantik tadi ya. Sekarang ada seseorang dong perwakilan tadi, kita harus tahu pengertian daripada matriks ya. Siapa yang mau menyimpulkan pengertian daripada matriks? Silakan, siapa? Perwakilan aja lah, satu kelompok satu. Jadi ini jawaban daripada pertanyaan matriks. Oke, silakan Keisha. Pengertian dari matriks adalah Sebentar. Biar kedengeran suaranya. Pengertian matriks adalah susunan bilangan yang disusun dalam suatu jajaran berbentuk persegi atau persegi panjang yang terdiri dari baris dan kolom. Oke, gitu ya. Itu kesimpulan kita untuk pengertian daripada matriks. Kemudian untuk matriks transpose. Yuk, siapa yang mau ambil kesimpulannya? Matriks transpose. Apa tadi? Cara yang kelompok 4 tadi ya kalau nggak salah ya. Apa yang bisa kita simpulkan atau bagaimana cara mencari matriks transpose? Silakan. Oke, silakan Feby. Tolong mic-nya lempar ke Feby dong. Bukan lempar ya, dikasih maksudnya. Silakan Feb. Matriks transpose yaitu menukar elemen-elemen baris menjadi elemen kolom atau sebaliknya. Oke, gitu ya. Clear ya. Jadi itulah kesimpulan kita pada hari ini. Jadi semua tujuan pembelajaran yang 5 tadi semua udah tercapai ya. Dari menyajikan data informasi ke bentuk matriks, definisi matriks, kemudian elemen-elemen matriks gitu ya, sampai dengan transpose dan jenis-jenis matriks. Clear ya? Nggak ada permasalahan. Oke, berikutnya ada satu lagi kegiatan kita yaitu refleksi. Bapak kirimkan link refleksi ya. Nanti kalian isi. Jadi pertanyaannya terkait apa yang kita kerjakan hari ini kok. Nah, Bapak kirimkan linknya ya, link refleksinya ya. Nah, oke, itu ada 5 pertanyaan yang jawabannya pakai emoticon. Nah, pakai emoticon ya. Jadi ada lambang mata berbintang gitu kan. Ada apa lagi? Muka cemberut kalau seandainya memang pusing materi hari ini. Tapi kayaknya mata berbintang semua deh. Ya kan? Oke, kita assessment dulu. Jadi silakan keluarkan handphonenya ya. Linknya saya kirim di grup ya. Tunggu sebentar. Nah, dia keluar. Kalau mau join versi angka itu angkanya ya. Sebentar, 705 550 ya. Kalau nanti misal diminta angkanya. Kalau di link biasanya sih enggak. Oke, silakan join. Ya. Oke, sudah ada 5. Wah, makin bunyi dia. Bunyinya kayak orang kentut ya. Ada 16 yang kira-kira susah sinyal. Boleh tethering dulu nggak apa-apa. Ada Galaxy A51 itu kalau mau tethering. Sandinya BKYC 6928. Kalau ada yang kendala sinyal ya. Oke, 21, 4 orang lagi. 22, 3 orang lagi. Dua lagi siapa ya? Kira-kira yang belum nih? Mungkin kendala sinyal mungkin. Keisha ya?
Oke, saya sudah. Kita mulai mungkin? Kita mulai ya? Oke, kita mulai. Silakan. Langsung Intan tuh memimpin klasemen. Oh iya, sebentar. Sinyal ini, nggak apa-apa, santar aja. Tunggu ya, nanti ini bisa langsung gabung kok, nggak apa-apa. Nah, karena memang nggak pakai link aja, mana linknya? Di sini Elika ya. Langsung biasanya kalau pakai link. Nah, udah langsung. Karisa sekarang pemimpin klasemennya. Udah, Ul? Udah. Ya nggak apa-apa. Salah pencet. Wah, ini kalau 10-10 ini artinya bener semua ya? Mau coba turun? Boleh. Lihat rata-rata kita 92, luar biasa kan? Wah, bener semua tuh. Oh, biru semua. Artinya sukses bener ya hari ini pembelajarannya kan? Kayak gitu lah kira-kira ya. Ada yang belum selesai? Oh, ada ya? Temanya Halloween ya. Aduh, ini salah tema kita. Harusnya saya yang sains-sains gitu kan. Apakah sudah semua? Sudah? Sudah Bapak akhiri ya? Ini mungkin ketinggalan sinyalnya ini. Elika. Oh, Kevin ikut. Tuh, lihat. Rata-ratanya amazing kok. 93 ya. Hampir sempurna kan nilainya kan? Oke, kita akhiri ya? Oke. Tuh. Wah. Nanti kita beri hadiah apa ini? Kulkas. Kulkas. Oke, dengan berakhirnya asesmen ya. Untuk pertemuan minggu depan kita akan membahas operasi aljabar pada matriks ya. Jadi definisinya udah. Jadi pertemuan berikutnya kita membahas operasi aljabar pada matriks. Pesan saya, pokoknya tetap semangat dalam belajar, karena dalam matematika itu bisa karena terbiasa. Ya, oke, mungkin cukup ya pertemuan kita pada hari ini. Seperti biasa kita tutup dengan doa lagi. Silakan Marcel. Baiklah, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sekian ya. Mohon maaf kalau ada kesalahan, tapi saya rasa tidak ada. Saya Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.